Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Pada konten kali ini, sebentar saya mau tata dulu, ini kok kayaknya agak sulit. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, pada konten kali ini kita mau sortir betina jenis full gold. Nah, jenis ini termasuk jenis yang enggak ada matinya juga, termasuk kepada penghobi ikan gapi atau para pecinta ikan gapi, termasuk enggak ada matinya ini jenis full gold. Apalagi yang bisa menjaga kualitasnya seperti itu. Nah, di sini saya mau sharing bagaimana kita memilih induk betina ikan gapi jenis full gold. Yang pertama adalah dari segi proporsi body, warna juga. Yang pertama warnanya harus seperti ini, intinya dia ngegold atau berwarna emas seperti itu. Dan media pemeliharaan itu sangat mempengaruhi tingkat keemasan ikan full gold tersebut seperti itu. Warna media saya sarankan harus berwarna gelap, warna-warna gelap. Nah, ini sebelumnya tidak saya pelihara di tempat yang warnanya gelap, jadinya di ujungnya di daerah kepala ini itu masih agak bening. Nah, itu ketika nanti dipelihara di tempat atau wadah yang gelap dengan usia yang sudah matang 3,5 ke atas, itu dia kepalanya akan nutup ngemas seperti itu, teman-teman. Dan di usia segini, usia 3 bulan ini usia yang pas untuk kita sortir mana-mana betina yang cocok untuk induk seperti itu. Yang pertama tadi soal warna, ini alhamdulillah keseluruhan warna sudah bagus. Yang kedua bodinya itu harusnya yang lurus dan enggak bengkok. Nah, ini juga termasuk kriteria dari segi body. Alhamdulillah juga termasuk besar-besar, enggak yang kurus kering kerontang seperti itu, enggak. Alhamdulillah. Nah, lalu yang akan kita sortir sekarang ya ini masalah soal earnya atau kupingnya, warna kupingnya. Ini kupingnya kan masih bermacam-macam ya, ada yang earnya hitam, ada yang earnya kuning, ada yang earnya bening seperti itu. Ntar saya coba carikan tempat dulu yang lebih oke. Kok kayaknya agak silau ini di sini, cari yang lebih oke. Nah, ini di sini kayaknya lebih oke, kayaknya lebih nampak. Di sini lagi. Nah, di sini lebih terlihat jelas, teman-teman. Nah, di sini nanti saya tunjuk yang mana-mana aja yang kurang gitu. Nah, ini contohnya. Ada satu, saya ambil dulu. Nah, ini kok ambil semua. Nah, ini contoh yang kurang, teman-teman. Nah, yang seperti ini jangan kita pilih untuk indukan, karena nantinya warna ear anakannya malah kebanyakan bakal bening-bening. Padahal ini bodinya juga sudah besar, tapi dia earnya enggak seberapa menguning. Nah, yang seperti ini kita masukkan ke reject atau kita pisahkan. Belum tentu reject juga sebetulnya. Seperti ini tetap bagus karena warnanya juga termasuk bagus, jadi enggak masuk, enggak selalu soal reject lah intinya, tapi kita pisahkan karena kita ingin menjaga kualitasnya untuk lanjutan seperti itu. Nah, ini juga contoh earnya itu bening aja, ada bias-bias kuning dikit, cuma ya sedikit, jadi ya kita pisahkan seperti itu. Lah, mana bang contoh yang
irnya sudah kuning dan bagus. Nah, ini contohnya nih. Nah ini bentar, nah yang seperti ini yang harusnya kita kembangkan, seperti itu. Irnya udah kuning, ini lagi ada lagi. Nah seperti ini, harusnya yang seperti ini teman-teman, jangan yang bening-bening. Nah ini termasuk bening, jadi kita pisahkan. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya, pasti ketara kok, perbedaannya itu ketara. Langsung saya cepatkan aja. Intinya pembahasannya kalau soal betina full gold itu ya seperti itu. Jadi yang enggak seberapa kuning lah, apalagi ini padahal bodinya sudah besar, tapi yang kanan itu enggak seberapa terlihat warnanya. Nah ini sampai tua bakalan seperti ini teman-teman, karena dia sudah dari segi bodi sudah besar padahal seperti itu. Lah kita bandingkan aja dengan yang ini, padahal ini masih kecil bodinya. Nah ini masih kecil tapi kupingnya kan bisa dilihat. Ini tinggal yang kanan ini tinggal ngelanjutin aja, tapi di pangkalnya itu kuningnya udah jelas di pangkalnya. Makanya kalau yang seperti itu tetap kita lanjutkan seperti itu teman-teman. Mana tadi ini ya, nah ini padahal bodinya udah besar tapi masih agak bening yang kanan. Jadi yang seperti itu yang kita harus pisahkan. Nah ini juga loh. Pada intinya seperti itu sih. Jadi agar kita dapatkan kualitas induk atau kualitas betina yang bagus seperti itu. Nah ini keseluruhan tinggal ya ini ada lagi satu, ini yang kiri, tadi yang kanan, ini sekarang akhirnya yang kiri yang kurang seberapa jelas. Nanti akhirnya hasil akhirnya ya irnya intinya harus nampak, irnya harus nampak kuning gitu. Nampak kuning atau gold. Jadi ini untuk membantu teman-teman juga, untuk edukasi teman-teman juga, bahwasanya kalau mencari indukan jenis full gold harusnya seperti ini gitu loh. Nah ini sudah final kayaknya, jadi harusnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian nyari indukan full gold harusnya seperti ini warnanya, terus keemasannya, terus ekornya juga bersih warnanya, bukan yang ada bentol-bentolnya. Nah ini tadi betina yang kita pisahkan yang termasuk kurang seberapa bagus. Nah tapi ini tetap kita pelihara teman-teman. Terkadang ada masanya dia itu tahu-tahu irnya nutup semua, juga ada masanya dia, karena kadang ya beda-beda lah usianya. Nah yang terpenting daripada itu, kita itu harus misah jantan betina sejak dia mulai bisa ngawin. Karena kenapa ya seperti ini, analoginya itu agar tujuannya itu agar betina tersebut tidak dihamili oleh jantan sejak dini ketika kita belum tahu betina tersebut bakal ngeluarin ir yang emas atau tidak. Lah ketika kita belum sempat tahu kalau dia
bakal bagus atau tidak, kok hamil, nanti anakannya otomatis kan kita harus pelihara kan. Lah itu sayang-sayang nantinya ketika udah besar ternyata waduh kok irnya pada nggak nguning ya, seperti itu. Makanya itulah pentingnya selective breeding teman-teman. Jadi kita pisahkan dulu jantan dan betina sampai usianya dia matang dan sudah nampak cakep-cakep dan bagus-bagus seperti ini. Baru ketika sudah bagus seperti ini, bolehlah kita kasih jantan, kita kasih pasangan seperti itu teman-teman. Nah kalau ini kan agaknya kurang, tapi tetap kita pelihara dulu, barangkali nanti ada waktu dimana dia bisa nutup irnya, seperti itu teman-teman. Ya sebelumnya mungkin saya kasih tunjuk dulu gimana penampakannya ketika di soliter. Nah ini dia teman-teman hasil sortiran kita tadi, betina-betina full gold. Gimana, bagus ya? Jadi dari segi body oke, tebel-tebel, ekornya juga bersih, emasnya enggak yang ada bentol-bentolnya apa gitu. Alhamdulillah ini udah bagus, tinggal kita pelihara lanjutan seperti itu teman-teman. Kalau kita pengen perbanyak ya yang seperti ini yang kita perbanyak, yang warnanya emasnya seperti ini. Kalau untuk yang soal di kepala itu intinya tinggal menunggu waktu saja teman-teman, menunggu waktu, dan kita pelihara di media yang warnanya, nah ini ada satu yang kurang ini teman-teman, harus kita pisah ini, ternyata masih ada satu yang kurang tadi. Nah ini dia dari segi bodi di kepalanya agak bengkok. Mana tadi ya, ini kan bukan sebentar saya cari dulu.